Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deza Iqbal. Saya merupakan salah satu mahasiswa teknik informatika di Universitas Raja. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan kembali apa itu dimaksud dengan infrastruktur as service, software as service, dan platform as service. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan pada slide PowerPoint kelompok saya. Video ini merupakan tugas mata kuliah organisasi komputer dari dosen saya, yaitu Bapak Dendi Jonas MKOM. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk pada materinya. Apa sih itu yang dimaksud dengan infrastruktur as service, software as service, dan platform as service? Kira-kira di sini ada yang tahu nggak? Nah, jadi infrastruktur as service, software as service, dan platform as service itu merupakan tiga jenis layanan yang disediakan oleh cloud computing. Lalu, apa sih itu cloud computing? Cloud computing merupakan suatu model penyediaan sumber daya komputasi atau teknologi informasi berupa software, processing power, storage, dan lainnya yang memungkinkan pelanggannya dapat menyewa dan menggunakan sumber daya tadi sesuai kebutuhannya yang berbasis internet. Dan cloud computing ini sendiri merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang sudah banyak digunakan pada bidang teknologi komputer atau internet saat ini, yang dimana di dalamnya dapat terdiri dari beberapa perangkat keras komputer, jaringan komputer, dan perangkat lunak komputer sesuai yang dipesan oleh penggunanya. Nah, di dalam melakukan tugasnya ini, para penyedia layanan cloud computing tadi dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis-jenis layanan yang dapat digunakan oleh pelanggannya sesuai dengan kebutuhannya. Dan kategori-kategori layanan tersebut berupa tiga jenis layanan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ada infrastruktur as service, ada software as service, dan terakhir ada platform as service. Dan untuk lebih jelasan lagi, berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai ketiga jenis layanan tadi, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang infrastruktur as service. Infrastruktur as service, atau yang lebih dikenal juga dengan nama IaaS, merupakan salah satu layanan dari tiga jenis layanan yang disediakan oleh cloud computing. Ini mana layanan yang disediakan oleh IaaS ini berupa penyewaan infrastruktur IT yang siap digunakan oleh pelanggannya. Dan bentuk dari penyewaan infrastruktur IT tersebut dapat berupa penyediaan CPU, penyimpanan, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya sesuai dengan permintaan user yang bisa disewa oleh user dengan perhitungan waktu yang ditentukan. Sehingga dari pernyataan tersebut, IaaS ini dapat kita kategorikan sebagai sebuah komputer virtual yang belum terisi oleh apapun. Oleh sebab itu, kita sebagai user berhak mengisi komputer virtual tersebut sesuai keinginan kita, mulai dari sistem operasi, aplikasi, dan kebutuhan lainnya. Dan agar lebih berpahami lagi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa IaaS ini adalah sebuah layanan cloud computing yang menangani infrastruktur teknologi, informasi, seperti perangkat yang secara umum berada dalam paket komputer. Perangkat tersebut seperti CPU, RAM, storage, bandwidth, dan disertai konfigurasi seputar komputer yang lain. Tentang komponen yang disebutkan tadi merupakan perangkat yang menyusun cloud computing yang nantinya bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Namun sebelum itu, kita juga bisa melakukan instalasi sistem informasi apa yang ingin kita pasang dalam komputer awan tersebut. Dan untuk sejarah awal munculnya layanan IaaS ini sendiri ditandai dari adanya perkembangan layanan SaaS di awal tahun 1999. Muncul layanan SaaS tersebut dapat diketahui dari adanya situs www.salesforce.com yang mulai menyediakan aplikasi enterprise melalui sebuah web yang sangat simpel, yang dimana di dalam aplikasi tersebut user bisa menggunakan sistem langganan untuk bisa mengakses aplikasi di salesforce.com tersebut. Dan sekarang sistem seperti ini dikenal juga sebagai layanan software as service atau aplikasi yang menyediakan sebuah layanan. Kemudian, untuk sejarah dari IaaS ini sendiri ditandai dengan masuk ke situs Amazon yang mulai mengembangkan sistem infrastruktur komputasi yang disebut juga sebagai Amazon Web Service pada tahun 2002, yang dimana situs Amazon ini menyediakan storage, computing, dan human intelligence melalui Amazon Mechanical Turk. Kemudian, pada tahun 2006, perusahaan Amazon tersebut mengenalkan kembali anak perusahaannya yang bernama Amazon Elastic Computing Cloud, atau yang lebih dikenal juga dengan nama EC2, sebagai komersial web service yang menyediakan akses cloud kepada perusahaan dan individu untuk menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembang aplikasi secara online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sejarah muncul layanan IaaS ini berawal dari muncul perusahaan Amazon Elastic Computing Cloud atau EC2, yang dimana perusahaan tersebut menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan atau produknya. Yang kedua, ada SaaS atau software as service.
Software service merupakan salah satu jenis dari layanan cloud computing berupa penyediaan perangkat lunak atau software yang dimana user atau pengguna layanan SaaS tersebut bisa langsung menggunakannya tanpa harus tahu teknis penyimpanan dan pengolahan datanya. Serta software service ini juga merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP atau Application Service Provider, sehingga di dalam layanan ini user atau pengguna layanan tersebut dapat diibaratkan juga sebagai seorang raja, karena user hanya tahu layanannya bisa digunakan dan berjalan dengan baik tanpa harus tahu sistemnya. Jadi ketika kita menggunakan model layanan SaaS ini, kita hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurusi bagaimana cara kerja di layanan SaaS yang kita gunakan tersebut, seperti data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut dimention. Karena hal tersebut merupakan service yang disediakan penyedia layanan SaaS tersebut. Selain itu juga, software service ini merupakan sebuah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atau software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Sehingga dengan demikian, hal tersebut menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan support terhadap pengguna, yang dimana mention, support, tingkat kenyamanan dan keamanan atas software tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari provider. Dan untuk lebih jelas lagi, berikut ini merupakan penggambaran dari layanan SaaS tersebut. Dan dalam layanan SaaS ini, provider tersebut biasanya akan mempublikasikan layanan tersebut kepada para user dengan menggunakan sistem on demand, yang dimana satu atau beberapa pengguna layanan tersebut akan saling menggunakan layanan SaaS ini secara bersama-sama di dalam internet. Dan berikut ini adalah contoh dari sistem on demand tersebut di dalam pempublikasian layanan SaaS tersebut. Dan untuk sejarah SaaS ini sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada materi IaaS tadi, sejak awal munculnya layanan SaaS ini dapat diketahui dari adanya situs www.salesforce.com pada awal 1999 yang mulai menyediakan aplikasi interface melalui sebuah web yang sangat simpel, yang dimana dalam aplikasi tersebut user bisa menggunakan sistem langganan untuk bisa mengakses aplikasi salesforce.com tersebut. Dan sekarang sistem seperti ini dikenal juga sebagai layanan software service, yaitu aplikasi yang menyediakan sebuah layanan. Yang terakhir, ada PaaS atau Platform as a Service. Platform as a Service atau PaaS ini merupakan salah satu jenis dari layanan cloud computing berupa platform siap pakai, ini mana artinya user atau pengguna dari layanan tersebut dapat menyewa platform dari penyedia layanan PaaS ini untuk keperluan pembuatan aplikasi atau sejenisnya. Serta platform yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS ini biasanya di dalamnya sudah dilengkapi dengan berbagai hal yang dapat memudahkan user dalam memakai layanan tersebut, seperti sistem operasi, database engine, network, dan sebagainya. Sehingga dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian simpel dari platform as a service ini ialah PaaS merupakan salah satu layanan dari cloud computing yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan oleh penggunanya untuk membuat sebuah aplikasi di atasnya. Ini mana dalam layanan PaaS ini user dapat memberikan framework-nya kepada developer dari PaaS tersebut, sehingga developer tersebut dapat membuat aplikasi yang diinginkan oleh usernya. Dan menurut sebuah website resmi bernama cloudtools.com, website tersebut menjelaskan bahwa dalam layanan cloud computing jenis PaaS ini masih terdapat 4 jenis layanan lagi yang disediakan. Layanan tersebut diantaranya adalah social application platform, ada raw computing platform, ada web application platform, dan ada business application platform. Dan untuk contoh dari layanan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dari layanan social application platform. Contoh yang dapat kita ambil dari layanan tersebut adalah Facebook. Alasannya ialah karena Facebook ini sendiri merupakan aplikasi yang menjadikan platform di mana pengguna dapat membuat aplikasi baru yang dapat digunakan oleh end user. Yang kedua, untuk contoh dari raw computing platform adalah Amazon, ini mana pada aplikasi Amazon ini pengguna dapat mengupload dan mengeksekusi aplikasinya melalui infrastruktur Amazon tersebut. Yang ketiga, contoh dari layanan web aplikasi platform adalah Google, yang dimana pada aplikasinya Google menyediakan API bagi developer untuk membangun aplikasi web. Dan yang terakhir, contoh dari layanan bisnis aplikasi platform adalah aplikasi CRM yang disediakan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Dan selain itu juga, menurut situs Wikipedia, layanan dari PaaS ini dapat disampaikan dalam 2 cara. Dan cara-cara tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sebagai publik layanan cloud dari penyedia, ini mana sebagai publik layanan cloud dari penyedia, konsumen dapat mengontrol penyebaran perangkat lunak dengan sedikit pilihan konfigurasi dan provider menyediakan jaringan server, penyimpanan, OS, middleware, database, dan layanan lainnya untuk menjadi tuan rumah konsumen aplikasi. Dan yang kedua, sebagai layanan pribadi atau sebagai perangkat lunak dalam firewall, atau dapat dipahami juga sebagai perangkat lunak yang digunakan pada publik infrastruktur as service. Untuk sejarah awal munculnya layanan PaaS ini sendiri, pertama kali dimulai dari adanya anak perusahaan Canon Europa, yaitu perusahaan pertama yang meluncurkan aplikasi platform as service pertama di dunia, yang dimana aplikasi ini dikenal juga dengan nama Zimki.
Zimki ini pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 dengan peluncuran betanya pada bulan Maret 2006, sedangkan peluncuran resminya diluncurkan pada akhir tahun 2006. Lalu, aplikasi apakah sih Zimki ini? Zimki sendiri merupakan sebuah aplikasi end-to-end JavaScript web yang dibuat untuk mengembangkan aplikasi dan utility computing platform yang akan menghapus semua tugas berulang yang dihadapi pelanggan ketika membuat aplikasi web dan layanan web. Serta, Zimki ini merupakan sebuah aplikasi murni pay-as-you-go platform yang akan memungkinkan pengembang untuk membangun dan menyebarkan aplikasi tersebut tanpa menimbulkan biaya startup on utility computing berbasis platform. Akan tetapi, aplikasi Zimki ini ternyata kehadiran tidak dapat berlangsung lama, dan sekarang aplikasi tersebut sudah tidak dapat kita temukan lagi keberadaannya. Nah, gimana? Kira-kira udah pada paham belum tentang apa sih itu yang dimaksud dengan infrastruktur as a service, software as a service, dan platform as a service? Nih, kalau masih belum paham, saya akan memberikan kesimpulan mengenai 3 jenis layanan tadi, agar lebih mudah kita pahami bersama. Jadi, dari pengertian-pengertian yang sudah saya sebutkan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa infrastruktur as a service, software as a service, dan platform as a service ini merupakan 3 jenis layanan yang disediakan oleh cloud computing, yang dimana pada layanan IaaS ini, pengguna dari layanan tersebut dapat menentukan sendiri dan mengembangkan sendiri infrastruktur IT sesuai dengan pilihannya untuk mengembangkan sebuah aplikasi. Sedangkan pada PaaS, pengguna diberi keleluasaan pada pemilihan software untuk membangun sebuah aplikasi. Dan pada SaaS, pengguna layanan tersebut hanya tinggal menggunakan software yang sudah disediakan oleh penyedia layanan tersebut. Ya, mungkin segitu saja video dari saya mengenai apa itu infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.